Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini. Di segmen kali ini kita akan membahas nih kisah nyata dari pengalaman hidup seseorang. Sebelumnya nih, aku mau curhat dikit nih ke kalian. Kalau akhir-akhir ini aku tuh dipusingkan, disibukkan dengan revisian sempro. Tapi di tengah-tengah itu, aku tuh masih sempet-sempetin nih buat cari kisah-kisah menarik buat aku bagikan kepada kalian. Kali ini, aku mengambil suatu kisah yang berada di aplikasi Thread dengan tema perselingkuhan. Dengan judul Membongkar Perselingkuhan Suami dengan Rapih. Kisah ini dituliskan oleh akun bernama B_V, tapi sepertinya ini juga bukan merupakan kayak pengalaman asli si pemilik akun. Selain dari kisah ini, sebenarnya masih banyak lagi nih kisah-kisah yang dituliskan di akun B_V ini. Tapi untuk kali ini, aku memilih salah satunya nih untuk dibagikan kepada kalian di sini. Dari judul kisahnya aja nih ya kan, sudah sangat menarik bukan ya kan? Ketika aku membaca pertama kalinya, aku tuh merasa kayak penasaran gitu. Bagaimana sih perselingkuhan yang disembunyikan tuh bisa terbongkar? Kalau kalian tuh pengen nih membaca kisah ini secara langsung, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Kalau kalian males buat baca, oke wes, nggak apa-apa. Di sini aku siap nih untuk membawakan atau membacakan ceritanya buat kalian. Disclaimer dulu ya guys. Ceritanya tuh ya agak panjang nih, karena emang ya detail gitu lah. Dari setiap kejadian-kejadian tuh diceritakan semuanya. Jadi aku sarankan kepada kalian, disiapkan dulu nih makanan, cemilan, atau minuman lain-lainnya yang menemani kalian nonton video aku kali ini. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke kisahnya. Di thread-nya sendiri ada disclaimer nih bahwa anggap saja kisah ini tuh kayak fiktif gitulah. Nama pelaku dan tempatnya semuanya sudah disamarkan. Jadi buat kalian gak usah nerka-nerka ya kan. Ini pengalaman siapa dan terjadi di mana. Yang pastinya si pemilik pengalaman ingin menyembunyikan identitasnya. Nah, oke, kita masuk nih ke awal ceritanya. Suatu ketika terdapat seorang perempuan yang kita sebut namanya di sini Megan. Megan pada saat itu sudah menikah dengan seorang laki-laki yang kita sebut namanya di sini adalah Fogg. Di awal pernikahan mereka, berjalan selayaknya rumah tangga yang ada di drama-drama gitulah, yang pokoknya kayak pernikahan impian banget lah ya kan. Mereka berdua jarang banget berantem. Mereka juga merupakan pasangan yang cocok banget. Ya mungkin gambarannya tuh ya kayak drama romance yang cewek dan cowoknya tuh kayak banget gitu lah. Di sini, Fogg merupakan tipikal suami yang sekalipun kayak kelihatannya galak, tapi sebenarnya tuh kayak baik banget. Nggak temperamen, royal, ganteng, romantis, dan juga humoris. Kalian bisa bayangkan kan ya, berarti Fox ini tuh merupakan tipikal suami yang kayak diidam-idamkan semua wanita. Termasuk juga diidamkan oleh Meghan sendiri. Selain Fox yang memiliki kriteria pria idaman, Meghan sendiri juga merupakan cewek idaman nih bagi para cowok. Nah, Meghan tuh ya udah cantik, baik, humoris, romantis, jago masak, pintar ngurus suami, dan juga pintar ngatur keuangan. Gimana nih buat para cowok? Apakah spek seperti ini yang kalian inginkan? Komen di kolom komentar. Mereka berdua selalu terlihat bucin satu sama lain. Sampai kadang-kadang membuat orang lain tuh kayak iri gitu lah melihatnya. Ya pokoknya mereka berdua tuh kayak merupakan pasangan suami istri yang top marko top, kayak ya couple goals banget gitu lah. Tapi sayangnya, dibalik semua yang terlihat indah dan membuat iri,
terdapat suatu hal yang disembunyikan. Oke, ini kita masuk ke cerita, gimana awalnya muncul rasa curiga di hatinya Meghan. Pada awalnya, Meghan tuh nggak pernah menaruh curiga pada si Fox ini. Karena Fox tuh kayak benar-benar tidak menunjukkan perubahan sikap sedikit pun. Fox masih sangat romantis, dan untuk masalah yang ya juga masih seperti biasanya saja. Hanya saja ada sedikit perubahan mengenai HP-nya Fox. Tapi bukan berarti kayak Meghan tuh nggak boleh akses sama sekali, melainkan kayak dibatasi gitu lah ya. Di sini, Fox suka beralasan kalau HP-nya tuh harus standby dekat dia karena urusan kerjaan. Meghan di sini tuh merasa agak aneh sih sebenarnya. Tapi di sini, Meghan tuh kayak mewajarkan saja. Karena pekerjaan Meghan sendiri juga nggak bisa jauh-jauh dari HP-nya. Jadi kan sama-sama nih, sama-sama memiliki pekerjaan yang nggak bisa jauh-jauh dari HP. Makanya Meghan pun merasa ya mungkin saja nih. Ya wajarlah ya, gak ada yang perlu dikhawatirkan. 2 tahun lebih sudah kebiasaan ini terjadi pada Fox. Tapi Meghan juga sama sekali tidak merasa curiga kepada Fox. Bahkan Meghan sendiri cenderung gak mau mengganggu HP-nya Fox sama sekali. Sampai suatu hari, Meghan gak sengaja melihat Fox di garasi mobil sedang video call dengan seseorang. Di sini, Meghan yang penasaran, mencoba untuk kayak nguping gitu lah pembicaraan antara Fox dan orang tersebut. Meghan sendiri tidak mendengar dengan jelas apa yang Fox dan orang tersebut katakan. Karena posisinya Meghan sendiri tuh kayak agak berjauhan dari si Fox. Dan si Fox sendiri tuh juga menggunakan earphone. Jadi ya nggak kedengeran jelas gitu lah ya. Hingga akhirnya Fox ngomong nih di HP-nya. Kalian tahu ngomong apa? I love you istriku. Oke, lanjut. Di sini, Meghan sendiri tuh juga nggak tahu siapa sih orang yang berbicara dengan Fox ini. Mendengar semua itu ya kan, Meghan tuh kayak shock. Tangannya udah keringet dingin, kakinya terasa lemas, tapi anehnya di sini, Meghan tuh malah merasa gugup, takut ketahuan si Fox. Jadi, Meghan buru-buru ke arah taman halaman rumah, sambil pura-pura kayak ngelihat langit malam gitulah. Pura-pura aja gitulah. Gak lama kemudian, Fox tiba-tiba nyamperin Meghan yang berada di taman sambil masih mesra dan memeluk Meghan. Kayak orang yang gak ngelakuin kesalahan apa-apa gitu ya kan. Pinter banget gitu kayak nyembunyiinnya atau mainnya gitu kayak. Ih. Tapi di sini hatinya Meghan tuh udah ngerasa risau. Dia mulai curiga dengan si Fox. Sebenarnya ada nih keinginan di hatinya untuk menanyakan secara langsung kepada si Fox, siapa sih orang yang diteleponnya tadi? Tapi Meghan tuh kayak mengurungkan niatnya dengan mempertimbangkan takutnya malah si Fox ini tuh nggak mau jujur. Jadi pada saat itu, Meghan hanya bisa menahan semua gejolak di hatinya sendirian. Tapi itu bukan berarti dia tuh diem aja karena Meghan sudah berniat nih untuk membalas si Fox dengan cara yang cerdik. Hari-hari berikutnya, sebenarnya terjadi perang nih di antara batin dan pikirannya Meghan. Antara Meghan tuh ingin mengikuti perasaannya, yang pengen buru-buru nanya dan meminta penjelasan pada si Fox. Tapi pikirannya Meghan lebih mau berpura-pura nggak tahu sambil berusaha nyari tahu siapa sih orang yang ditelepon suaminya ini. Maksudnya si Fox ini dan siapa sih perempuan yang dipanggilnya dengan sebutan istriku. Hingga Meghan akhirnya memutuskan untuk tenang dan mengikuti pikirannya. Meghan berpura-pura ketika Fox bilang mau ke garansi atau tiba-tiba bilang mau nelepon untuk urusan kerjaan.
Tapi Meghan sendiri diam-diam terus menguping pembicaraan Fox dan perempuan tersebut. Terus kalau Fox kayak kelihatan kayak lagi aktivitas di HP-nya, kayak mungkin lagi ngetik gitulah, Meghan tuh pura-pura nggak peduli, tapi dari jauh matanya tuh kayak ngelirik gitu kan, sambil pura-pura melakukan suatu hal untuk dapat sudut yang pas, untuk bisa curi-curi pandang apa sih yang lagi Fox ketik atau dengan siapa sih Fox lagi berbicara gitulah. Maksudnya sedang bercakap-cakap lewat HP ini tuh sama siapa gitulah. Tapi ya emang nggak pernah sampai kelihatan dengan jelas gitulah. Fox tuh sedang ngetik apa dan dengan siapa. Cuma Meghan tuh tahu kalau si Fox itu lagi bales WA dari seseorang. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Meghan tuh mencoba nih iseng-iseng minjem HP-nya si Fox. Tapi anehnya sama Fox tuh malah dikasih HP yang buat dia pakai kayak main game. Dan hal itu kayak cukup mustahil. Karena waktu itu Fox lagi mau aktifin game yang biasanya dia mainkan. Lihat Fox yang kayak gitu nih ya kan. Meghan tuh bilang dong kalau dia tuh mau pinjem HP yang satunya. Soalnya dia tuh mau pinjem buat kayak tag video konten gitulah ya kan, bentar banget nih gitu kan. Karena pada saat itu kebetulan Meghan butuh lebih dari satu HP. Setelah sempat mengotak-atik sebentar nih, akhirnya HP-nya tuh kayak dikasihkan ke Meghan. Dan di situ Meghan kayak pura-pura nggak kepo. Apa sih yang dilakukan Fox sama HP-nya sebelum dikasihkan ke Meghan? Setelah itu, Fox mulai nih sibuk untuk ngegame lagi. Dan Meghan mulai short beberapa foto pakai HP-nya Fox. Dan sebenarnya itu cuma alibi aja sih, alasan aja. Sebenarnya juga nggak butuh-butuh amat gitu HP-nya si Fox ini. Nah, gak lama kemudian, Meghan mau kirim nih foto-foto tersebut. Jadi, Meghan tuh buka galerinya HP-nya Fox. Tapi anehnya, itu kayak kelihatan ada satu folder yang kayak kekunci. Karena ada tanda locknya gitulah. Dan bener aja nih, pas diklik sama si Meghan, tulisannya folder foto dari WA. Emang nggak bisa dibuka. Malah yang muncul adalah tampilan pola. Jadi kayak, ya kamu harus input pola dulu sebelum buka folder tersebut. Jadi emang nggak bisa kebuka lah ya kan. Karena ya Meghan nggak tahu nih polanya kayak gimana. Tapi di sini, Meghan tuh nggak mau nanya ke Fox dan bener-bener dia tuh berusaha nih, tetap pura-pura nggak tahu. Nah, akhirnya Meghan buka dong WA-nya Fox untuk mencari foto-foto tersebut. Tapi anehnya, WA-nya tuh juga terkunci gitu lah. Jadi Meghan tuh minta Fox untuk buka kunci WA-nya. Dan di situ, Fox tuh dengan antengnya ya buka aja gitu lah, buka polanya buat si Meghan. Bahkan di sini Meghan tuh dikasih nih polanya. Dan disitulah ya kan Meghan tuh mencoba untuk mencari-cari bukti untuk mendukung kecurigaannya. Tapi di sini Meghan tidak menemukan apa-apa di WA-nya si Fox. Karena alasan kalau ngirim foto lewat WA tuh kayak kepecah-pecah. Dia tuh akhirnya tuh bilang nih sama si Fox kalau mau ngirim foto-fotonya melalui aplikasi ShareIt aja. Jadi Meghan tuh kayak nginstal aplikasi ShareIt nih di sini. Udah dong keinstall ya kan. Dan kalian tahu muncullah suatu hal yang membuat Meghan sangat-sangat shock. Ternyata dari aplikasi ShareIt tersebut, foto-foto yang ada di folder WA yang terkunci tadi tuh bisa muncul. Di sana muncullah nih foto-foto cewek, mulai dari foto selfie nih si cewek ini, foto yang diedit-edit alay dengan tulisan "Semangat suamiku, I love you", sampai foto tanpa busana si cewek ini. Di momen itu, Meghan tuh tiba-tiba kayak mendengar suara detak jantungnya tuh kayak jadi cepet banget. Terus kepalanya kunang-kunang, tangannya dingin dan ngerasa lemas. Tapi dia masih bisa nih berpikir untuk dia tuh kayak tetap harus tenang. Dan dengan buru-buru, Meghan menandai semua foto yang baru dia jepret, berikut dengan file foto-foto dari si cewek tersebut, lalu dikirimkan ke HP-nya Meghan sendiri.
Pinter. Nah, setelah semuanya terkirim, Megan tuh akhirnya uninstall lagi aplikasi Share It ini. Karena Fox sendiri tuh nggak mau ada aplikasi yang terinstall di HP-nya yang nggak dibutuhkannya lah intinya. Terus HP-nya tuh kayak dikembalikan lagi kepada si Fox dengan ekspresinya Megan yang dibuat kayak biasa aja, nggak ada hal yang aneh gitu lah. Di sini Megan tuh kayak memasang ekspresi yang biasanya yang kayak senyum manis dengan nada bicara yang manja. Padahal di situ mah ya kan, Megan tuh udah ngerasa jijik banget gitu sama si Fox ini. Udah kan ya, ada clue dikit lah ya kan. Dan kesimpulan dari semuanya, Megan tahu kalau si Fox ini selingkuh dari dia. Tapi entah udah berapa lama. Megan mulai flashback ke belakang dan mulai merangkai puzzle-puzzle yang ada di pikirannya melalui memorinya. Dia mulai mencari perubahan-perubahan kecil apa yang terjadi kepada si Fox selama ini. Kenapa semuanya tuh kayak kelihatannya tuh rapi banget. Pokoknya, selama beberapa hari tersebut, Megan mulai berusaha nih untuk mencari cara buat tahu soal siapa sih si cewek ini dan sejak kapan mereka tuh berhubungan. Prosesnya emang gak mulus ya kan, karena Fox itu juga jarang gitu kayak ngasih HP-nya buat si Megan. Kalaupun dipinjemin ya kan, si Fox nih pasti nempel terus nih ke Megan. Jadi Megan tuh kayak gak ada celah nih buat buka-buka lagi HP-nya si Fox. Tapi yang namanya istri yang sudah dizolimi ya kan, ada aja jalannya dikasih sama semesta. Jadi waktu itu Megan tuh mau belanja online nih. Tapi ya tau lah ya kan, kadang tuh beda akun, beda nih diskonnya. Nah jadinya si Megan tuh kayak minjem HP-nya Fox buat bandingin promo diskon di akun mereka berdua. Tapi karena si Fox ini kayak nyuruh Megan tuh kayak buru-buru karena emang ya pada saat itu memang waktunya kayak memang bener buru-buru, dan di sini Megan tuh kayak cuma cek promo aja gitu lah ya kan. Sementara pada saat itu Fox tuh kayak tetap masih berada di sampingnya Megan sambil main game. Tapi memang entah ada bisikan apa nih ya kan. Tiba-tiba Megan tuh kayak bergerak untuk membuka kolom alamat di akun oranye si Fox ini. Di situ ada beberapa alamat atas nama cewek asing yang kita sebut namanya di sini Gladys aja lah ya kan, biar gampang aja. Dan alamatnya Fox sendiri, tapi ada 2 di antaranya tuh beralamat di apartemen dan hotel. Gak pakai lama ya kan, sama Megan tuh langsung difoto pakai HP-nya sambil curi-curi waktu nih sama si Fox yang lagi fokus nembak-nembak musuh sambil panik nih ngomong ke temennya, kayak ngomong kayak ada musuh guys gitu lah. Nah, berbekal nama si cewek ini yang kita samarkan dengan nama Gladys ini, nomor HP dan alamat-alamat itu, mulailah nih si Megan kayak duduk manis, agak berjauhan dan kayak sedikit jauh dari Fox. Sambil dia tuh mulai mencari di IG nama di kontak alamat tadi dan tada, muncullah nih foto profil IG yang mukanya tuh mirip dengan mukanya Gladys. Di sini Megan tuh kayak masih gemetaran, keringat dingin, terus jantungnya kayak udah nggak karuan lagi. Tapi kali ini dia tuh nggak lemas, karena dia tuh ngerasa tuh kayak malah bahagia karena berhasil menemukan akunnya Gladys. Pas diklik nih ya kan akunnya Gladys, tapi akunnya kayak kekunci gitulah. Sambil berdoa, Megan tuh mencoba nih request untuk kayak follow gitulah ya kan. Beberapa hari menunggu gak ada respon. Sampai akhirnya di momen Megan mulai putus asa, muncullah notif kalau dia di fallback sama Gladys. Mulailah nih Megan tuh kayak lihat-lihat isi postingan yang terduga pelakor ini, maksudnya kayak Gladys ini. Ternyata Gladys tuh sudah punya suami dan anak. Dan di sini postingannya tuh mereka berdua kayak happy family gitu. Dan di sini suaminya Gladys, sebut saja namanya Reza aja lah ya kan, biar gampang gitu. Ya biasalah ya kan, sosmed ya kan. Hari itu, Megan mulai merencanakan untuk melakukan sesuatu. Tapi, dia tuh harus tahu dulu nih, Gadis tuh tahu nggak sih kalau si Fox tuh udah punya istri?
Dan dia tahu nggak sih kalau yang dia fallback tuh adalah istrinya Fox. Di sini pokoknya tuh ya Megan tuh kayak nggak mau gegabah dan berusaha memikirkan tindakan apa nih selanjutnya. Karena saat itu dia tuh kayak baru sadar kalau tindakannya yang ngefollow Gladys ini tuh sudah merupakan tindakan yang gegabah. Karena siapa tahu kalau si Gladys ini tahu kalau si Megan tuh adalah istrinya si Fox, dan dia tuh kayak bakalan kayak apa ngadu ke Fox dan malah bermain rapi lagi. Akhirnya si Megan coba nih buat nenangin situasi dulu selama beberapa bulan sambil memikirkan langkah apa selanjutnya. Singkat ceritanya nih, selama beberapa bulan itu, Fox nggak ada perubahan sikap atau apapun lah ya, karena di sini posisinya si Fox sendiri tuh kayak kerja dari rumah. Masih seperti biasanya, selalu lengket sama Megan. Dan di beberapa kesempatan, Megan tuh masih suka minjem HP-nya si Fox dengan alasan mau buat short content gitulah ya. Dan Fox malah seperti biasa, kayak cuma ngiyang-iyain aja gitu. Toh dia juga masih di satu ruangan nih sama Megan. Jadi dia tuh tahu Megan tuh mau ngapain. Tapi seperti biasa, dengan kecepatan jarinya Megan tuh mengirimkan semua foto-foto cewek tersebut, maksudnya Gladys, ke HP-nya lagi. Sampai lagi-lagi, berkat semesta, suatu malam pas Fox lagi tidur, ya ketahuan tidur karena ya ngorok gitulah, kata Megan. Si Megan iseng nih buka HP-nya Fox. Entah kenapa kali ini Megan tuh ngerasa bahwa galeri tuh nggak guna. Akhirnya dia mencoba membuka G-Drive. Tapi sama, masih pakai pola. Iseng-iseng dong ngacak pola karena ya tahu nih kebiasaan si Fox. Kalau si Fox tuh biasanya cuma menggunakan pola kayak sederhana aja. Dicobalah ya kan sama Megan, pakai pola titik di bagian sudut kanan ke layar dan wih, kebuka nih. Kurang pinter nih cara mainnya, kurang pinter nih si Fox nih. Oke, lanjut. Di sini Megan seneng dong karena bisa membuka G-Drive-nya si Fox ini. Tapi sebentar dong, kan. Sisanya adalah nyesek di sini. Jadi mulailah Megan membuka folder-folder di G-Drive tersebut. Awalnya cuma ada foto-foto antara Megan dan Fox sendiri. Tapi tiba-tiba dia lihat ada folder yang cuma dikasih nama tuh kayak titik aja gitu, kayak satu titik doang gitu. Dibuka ya kan sama Megan, dan shock lagi nih Megan. Karena folder tersebut penuh dengan foto-foto Gladys. Di folder lain ada foto Gladys dikasih buket bunga, pegang kue ulang tahun, foto mereka cium, dan yang paling nyesek lagi ada video antara Fox dan Gladys sedang hubungan badan. Di sini, Megan menyalin semua data-data tersebut ke HP-nya dan digandakan lagi ke beberapa G-Drive. Takutnya biar gak hilang gitulah. Pada saat itu, Megan sendiri sempat merasa jijik banget sama si Fox. Ternyata di balik sikapnya yang manis dan sempurna, dia tuh cuma laki-laki yang biji aja gitu. Setelah berhasil memindah semuanya, Megan pergi nih ke kamar mandi sambil dia tuh sesenggukan nangis di sana. Megan gak menyangka bahwa suaminya tuh seperti itu. Barulah nih semuanya tuh kayak masuk akal di pikirannya. Jadi pada tahun 2023, Megan tuh pernah kena salah satu penyakit yang menurut dokter tuh hanya bisa ditularkan melalui hubungan badan. Tapi Megan gak mikir aneh-aneh nih kepada si Fox. Karena ya kali aja ada cara penularan lain selain hubungan badan. Si Fox sendiri nih kalau keluar kota
bakalan 1 kali 24 jam telepon WA-nya tuh kayak nyala terus. Biarpun mereka tuh kebanyakan gak ngobrol. Jadi kalau Fox mau macam-macam tuh kayak pastinya tuh kayak ketahuan gitu loh, kan kedengaran di telepon gitu. Jadi, dari penyakit tersebut, Meghan akhirnya harus melalui tindakan medis. Setelah melakukan tindakan medis ini, otomatis Meghan tuh nggak bisa kayak melakukan hubungan sama si Fox. Karena tindakan medis ini tuh dilakukan pada daerah misfinya gitu. Dan dilihat dari tanggal yang ada di judul video hubungan antara Fox dan Gladys ini, kayak kejadiannya tuh di hari-hari dimana Meghan tuh nggak bisa berhubungan sama si Fox. Gimana nggak pedih ya kan di sini hatinya Meghan, yang dia tuh tahu fakta tersebut gitu kayak, hah? Nah, udah ya kan. Setelah Meghan beres nangis, di hari-hari selanjutnya, Meghan tuh merasa sejijik itu sama si Fox. Tapi, dia tuh tetap berusaha untuk bersikap biasa aja. Pokoknya jangan sampai Fox ini curiga kalau Meghan tuh sudah tahu. Sambil Meghan terus memantau aktivitas Gladys lewat IG, di sini Meghan tuh nyadar kalau tag lokasi Gladys tuh kok beda nih sama alamat di toko oranye Fox. Karena penasaran, teruslah nih Meghan tuh memantau dan lihat-lihat postingan sebelumnya. Ternyata Gladys dan suaminya tuh baru saja pindah ke kota lain. Dan sebelumnya, memang dia tuh tinggal di alamat toko oranye si Fox itu. Terus karena Gladys itu aktif banget membagikan kesehariannya di komplek rumah tersebut, di SS lah sama si Meghan. Terus Meghan tuh mencoba nih mencari foto kompleks tersebut di Google. Dan muncullah nih foto berikut alamat perumahannya. Di sini, Meghan buka dong di aplikasi Google Map sambil mencari rumah mana sih yang sekiranya tuh kayak sekelilingnya mirip sama yang ada di foto-foto miliknya Gladys ini. Dan ketemulah di situ lengkap lokasi si Gladys. Dan belakangan lewat postingan dan tag dari teman-temannya Reza yang juga di follow nih sama si Meghan, diketahuilah lokasi kantor dari Reza ini. Dan disitulah Meghan mulai meluncurkan pembalasan. Jadi, si Meghan ini ngeprint semua foto-foto dan SS video hubungan Gladys dan Fox ini terus dikirimkan ke kantornya Reza. Beberapa hari bersikap normal nih di rumah dan Fox tuh kayak kelihatan kayak anteng, nggak tahu kalau Meghan tuh udah tahu semuanya. Ketika Meghan dan Fox kayak bersantai ria di rumah, tiba-tiba si Fox yang dalam posisi selonjor jadi kayak setengah duduk dengan badan menegang, raut muka kayak tegang gitu, terus mata melotot dan pucat pasi. Fox mencoba nih memanggil Meghan dengan sebutan yang. Di sini, Meghan yang sedang nonton reel IG cuma menjawab kayak. Dan di sini Meghan tuh sudah tahu nih kalau pasti Gladys tuh udah ngadu ke Fox dari pergerakan Fox yang tiba-tiba tadi. Dilihat kalau Meghan tuh kayak masih santai aja. Si Fox memanggil Meghan lagi sampai Meghan menoleh. Terus Fox mendekati sambil mengatakan, "Sayang, sejak kapan tahu?" Meghan menjawab dong ya kan. "Tahu apa yang?" Di sini Fox gak menjawab balik nih pertanyaan dari si Meghan. Tapi Fox di situ malah nangis sambil mukanya kayak ditumpukan di lututnya Meghan. Dan di sini Meghan bertanya lagi dong, "Sayang, kenapa sih?" Tapi di sini Fox tuh diam bentar, barulah dia tuh kayak meminta maaf nih sama si Meghan. Di sini Meghan tuh masih berpura-pura kayak nggak tahu gitu apa sih maksud dari si Fox ini. Fox tanya lagi dong sama si Meghan, "Kamu tahu dari kapan?" Meghan pun menjawab, "Oh, soal kamu selingkuh. Ada kali dari 7 bulan yang lalu." Di sini Meghan sendiri masih asik main HP-nya. Fox yang di sini masih meneteskan air mata.
tanya dong kepada Meghan, kenapa nggak langsung nanya langsung aja kepada si Fox? Kok malah diem-diem dan tiba-tiba jadi begini? Di sini, HP-nya si Fox sendiri dari tadi tuh geter terus. Kayak ada telepon dari seseorang, tapi si Fox tuh kayak nggak mau ngangkat. Dan di sini, Meghan tuh bilang nih sama si Fox, angkat dulu HP-nya, penting kali tuh. Tapi di sini Fox tuh nggak mau dan dia tuh tetap kayak nanya terus ngejer kepada si Meghan kenapa nggak nanya langsung selama ini. Tapi Meghan cuma jawab di sini kayak gini, aku takut mau nanya, bisa aja kamu bohong. Setelah diem beberapa saat nih di antara mereka berdua, di sini Meghan tuh malah memeluk si Fox. Dan di sini Meghan tuh tetap tenang karena sebenarnya Meghan di sini udah mati rasa sama si Fox. Meghan kemudian ngomong nih sama si Fox, kalau dia tuh mau cerita, ya cerita aja dari awal sejujur-jujurnya. Karena Meghan sendiri tuh nggak akan marah. Jadi, Meghan tuh di sini berusaha untuk menenangkan si Fox. Diambil ya kan minum buat si Fox. Tapi di sini, Meghan tuh terus menggenggam tangannya Fox dan minta Fox untuk cerita semuanya. Dan Fox akhirnya jujurlah nih semuanya kepada Meghan. Kalau dia ternyata udah selingkuh hampir 3 tahun sama Gladys. 3 tahun. Kayak cicilan motor aja 3 tahun. Dan waktu COVID, Fox tuh sudah beberapa kali keluar kota kan buat kerjaan. Nah, padahal tuh kayak nggak ada. Dan alasan nggak bisa pulang selama 3 bulan di akhir tahun 2021 karena adanya lockdown. Dan pada saat itu sebenarnya Fox tuh sedang nyamperin Gladys untuk first time-nya, kayak pertama kalinya. Terus kedua kalinya tuh di tahun 2022 awal. Dengan alasan ya sama kayak keluar kota, dengan alasan bekerja, dan bilang nggak bisa pulang karena adanya COVID. Dan selama 2 bulan, karena ya di situ sebenarnya dia tuh nyamperin Gladys ini. Dan ketiga kalinya pada akhir tahun 2022. Selama seminggu nih, dengan alasannya kerjaan, tapi sebenarnya ya nyamperin Gladys ini. Meghan nanyakan, waktu itu kan mereka kayak telepon terus nih, bahkan sampai video call. Gimana caranya Meghan sampai nggak tahu nih? Jadi Fox tuh bilang, kalau pas video call, dia tuh nggak lagi sama si Gladys ini. Nah, pas Gladys udah OTW ke apartemen, dialihkannya nih video call ke panggilan biasa. Karena alasannya biar HP-nya nggak terlalu panas. Terus bilangnya HP-nya tuh mau ditaruh di deket AC biar dingin. Tapi sebenarnya di sini tuh dia tuh juga udah nge-mute lewat pengaturan mikrofon. Jadi nggak ketahuan kalau sedang di-mute. Makanya Meghan di sini tuh nggak tahu. Dan malamnya mereka masih video call atau sleep call karena Gladys tuh nggak nginep nih di apartemennya. Cuma memang ada 2 kali mereka tuh nggak video call malamnya karena waktu itu Gladys tuh nginep di apartemennya. Dan di kali keduanya Fox berangkat dan mereka kadang tuh cuma video call sampai jam 1 malam. Dan di kedua kalinya Fox berangkat dan mereka tuh kayak cuma video call tuh sampai jam 1 malam aja. Karena selama 2 bulan hampir tiap hari Gladys tuh nginep di apartemennya. Sementara keberangkatan yang ketiga selama seminggu Gladys tuh kayak full nginep di apartemennya si Fox ini. Si Fox ceritalah ya kan semuanya secara mendetail dan menjawab semua pertanyaan dari si Meghan. Soal kalung yang harganya lumayan mahal buat Gladys. Sementara selama menikah, Meghan tuh nggak pernah dibeliin kalung, mentok anting, itu juga imitasi. Sedangkan Gladys diberikan emas yang asli, buket uang juga. Nah, seumur-umur, Meghan tuh nggak pernah dikasih hadiah. Bahkan hadiah Valentine aja tuh nggak ada. Romantisnya si Fox tuh kayak beda gitu lah. Fox sama perempuan lain tuh kayak royalnya minta abis. Sementara sama si Meghan, romantisnya tuh cuma dengan hal-hal sederhana. Kayak anting imitasi, cincin imitasi itu kayak di luar dari cincin nikah ya. Kemudian ceker ayam, karena di sini Meghan tuh suka banget sama ceker ayam. Fox juga nunjukin semua bukti belanja di toko oranye, toko ijo,
bukti mutasi rekening, dan wow, Meghan aja beli skincare tuh pakai uangnya sendiri, sedangkan Gladys dibelikan sama si Fox. Gila gak sih? Kalian pernah coba gitu gak sih? Atau aku jadi tersisu sumpah. Sambil dengerin pengakuan si Fox, Meghan dengan perasaan jijiknya tetap berusaha banget buat kelihatan tenang sambil tetap menggenggam tangannya si Fox. Fox sempat nanya nih kepada Meghan, kenapa Meghan tuh gak marah dan memaki-makinya. Tapi di sini Meghan cuma menjawab, karena Meghan cinta dan gak mau kehilangan si Fox. Di situ Fox tuh kayak malah nangis sejadi-jadinya dan minta maaf ke Meghan dan janji gak akan ngulangin lagi. Tapi Fox nggak tahu nih di sini kalau Meghan sudah membuat rencana lain. Lanjut. Sementara itu, Reza sudah menghubungi Meghan dan berbicara baik-baik untuk meminta tolong agar Gladys tuh tidak dipolisikan karena ya kasihan sama anak-anak mereka. Dan Gladys sendiri juga sudah disidangi oleh keluarganya karena Meghan tuh nggak nanggung-nanggung. Meghan juga ngirim bukti hubungan badan antara Fox dan Gladys ini ke rumah mertuanya, bahkan ke rumah iparnya juga. Sampai di sini, Meghan udah nggak mau tahu kelanjutan rumah tangga Gladys ini. Tapi ini buat kita, soal kelanjutan rumah tangganya Fox dan Meghan tuh penting banget nih buat kita. Kayak gimana sih akhirnya gitu kan? Kalian penasaran dong? Sama aku juga penasaran nih. Oke, kita lanjut. Kalau kalian pikir Meghan masih mau sama si Fox, makanya dia kayak masih sempat baik-baik sama si Fox beberapa bulan terakhir, jelas kalian salah. Karena selama masa Fox terus nunjukin perubahan sikap yang lebih baik lagi, Meghan tuh udah terlanjur jijik nih sama si Fox. Bahkan untuk hubungan aja yang dulunya hampir tiap hari selama tahun-tahun nikah mereka, kali ini disentuh Fox aja tuh Meghan tuh kayak udah menunjukkan rasa menolak. Dan di sini Fox berusaha untuk memaklumi. Ya karena ya dia sadar gitu kalau perbuatannya dia tuh kayak jahat gitu sama si Meghan. Dan disinilah ya kan klimaksnya dari cerita ini. Jadi tanpa sepengetahuan Fox, Meghan udah mantap mau cerai sejak dia kirim semua bukti perselingkuhannya Fox sama si Gladys itu kepada keluarganya Gladys. Dan setelah beres ngurus banyak hal secara diam-diam, akhirnya tiba-tiba surat gugatan cerai langsung dikasih sama Meghan ke Fox. Dan sampai cerita ini dituliskan di thread, mereka tuh masih ada di tahap mediasi. Tapi Meghan udah bener-bener gak mau lagi sama si Fox. Dan Meghan juga udah gak mau jelasin itu ke keluarga Fox. Dia cuma mengirimkan foto-foto hubungan badan antara Fox dan Gladys ke keluarganya si Fox. Mama dan kakak perempuannya si Fox tuh sangat anti banget sama perselingkuhan. Mereka tuh kayak marah besar sama si Fox dan mendukung Meghan untuk berpisah sama si Fox. Dan sampai saat itu, Fox masih suka main ke rumahnya Meghan bareng dengan kakaknya sama ponakan mereka karena Meghan tuh memang deket banget nih sama keluarganya Fox. Sementara beberapa saudara Fox masih meminta Meghan untuk jangan pisah karena mereka yakin Fox tuh udah tobat dan mereka nggak mau kehilangan saudara seperti Meghan. Tapi Meghan di sini kayak sudah mantap dan doakan saja nih kan ini tuh jalan terbaik untuk Meghan dan juga Fox. Ingatlah nih ya kan, bahwa pernikahan adalah janji suci yang mengikat kita dengan pasangan untuk saling setia. Jangan biarkan godaan sesat merusak kepercayaan yang telah dibangun. Jalinan komunikasi yang terbuka dan jujur dengan pasangan, ungkapan kebutuhan, kekhawatiran, dan harapan agar tidak ada ruang bagi salah paham dan bisa memicu konflik atau perselingkuhan. Kesetiaan juga merupakan bentuk penghormatan kepada diri sendiri dan pasangan.
pilihlah untuk setia, meskipun ada kesempatan untuk tidak melakukannya. Perselingkuhan sendiri dapat menghancurkan hubungan, kepercayaan, dan juga keluarga. Sebelum tergoda, lebih baik renungkan dampaknya pada pasangan, anak-anak, dan reputasi kita sendiri. Jika menghadapi masalah dalam hubungan, carilah solusi dengan bicara bersama dengan pasangan atau berkonsultasi dengan pihak yang profesional, bukan dengan mencari pelarian. Hindari situasi atau hubungan yang berpotensi menimbulkan kedekatan emosional dengan orang lain di luar pasangan kita. Tetap jaga batasan yang sehat. Kepercayaan adalah fondasi paling penting dari suatu hubungan. Jaga transparansi, hormati privasi pasangan, dan hindari perilaku yang mencurigakan. Banyak hubungan dan keluarga hancur karena perselingkuhan. Jadikan pelajaran tersebut untuk menjaga hubungan tetap sehat dan juga harmonis. Perselingkuhan bukan hanya melanggar komitmen nih, tetapi juga nilai moral dan juga spiritual. Berpegang pada prinsip-prinsip ini akan membantu untuk membuat keputusan yang benar. Perlihatkan kasih sayang dan perhatian kepada pasangan setiap hari. Hubungan yang penuh dengan cinta dan penghargaan adalah benteng terkuat dalam perselingkuhan. Oke, sampai sini aja nih cerita yang aku bawakan kali ini. Bagaimana nih pendapat kalian mengenai cerita ini? Apakah kalian pernah berada di posisinya si Megan? Atau bahkan kalian yang berada di posisinya si Fox? Komen di kolom komentar. Sebelumnya nih, aku mau terima kasih banget buat kalian yang sudah bersedia nonton video aku dan juga mengkritik aku mengenai beberapa kesalahan aku. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih karena aku juga lagi masih belajar buat ngomong di depan kamera, dan dari kritik kalian akan aku gunakan sebagai evaluasi buat diri aku sendiri dan buat aku berubah menjadi yang lebih baik lagi dan memberikan tontonan yang bermanfaat buat kalian. Oke, terima kasih nih buat kalian yang sudah nonton video aku sampai akhir. Kalau kalian ada ide, atau mungkin kalian pengen cerita nih pengalaman hidup kalian dan mau aku bawakan di channel YouTube ini, bisa banget kalian kirim cerita kalian di akun email aku yang di sini. Dan aku sertakan di deskripsi video ini juga. Dan kalau aku ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Aku Tridiansi. Bye-bye.